menarik lagi untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazid Akbar, inilah Jambi Hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi Hari ini, Saudara, selama arus mudik Lebaran 2024, masih banyak bus angkutan antar provinsi yang tidak masuk ke Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Hal ini menjadi catatan dan evaluasi bagi pengelola terminal untuk menertibkan angkutan antar provinsi. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 telah usai. Ribuan kendaraan tercatat melintasi jalan lintas Sumatera Provinsi Jambi. Meski demikian, terdapat sejumlah catatan dan evaluasi yang dilakukan oleh Terminal Alam Barajo Kota Jambi selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024. Salah satunya masih terdapat bus angkutan antar provinsi yang tidak masuk ke Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Rahmat, mengatakan, pihaknya akan mendatangi sejumlah perusahaan otobus atau PO agar semua bus angkutan masuk ke dalam terminal sebelum berangkat maupun kedatangan di Provinsi Jambi. Hal tersebut untuk mendata berapa jumlah penumpang yang masuk dan keluar dari Provinsi Jambi, untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk kendaraan yang akan diberangkatkan itu dia wajib masuk ke terminal. Setelah masuk terminal, kami selalu mengadakan ramcek. Ramcek itu merupakan suatu untuk kelayakan kendaraan baik atau tidak baiknya. Seandainya kendaraan itu tidak baik, mungkin kendaraan itu akan kami melaksanakan penindakan atau seperti tilang. Terminal Alam Barajo Kota Jambi akan terus meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, sehingga penumpang dapat merasa nyaman dan selamat sampai tujuan saat dalam perjalanan. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pastikan pengerjaan proyek Jalan Tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 di Kabupaten Muaro Jambi telah sampai 80%. Ditargetkan Jalan Tol lintas Sumatera ini baru dapat digunakan pada pertengahan tahun 2024 atau paling lambat awal tahun 2025. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan proyek pengerjaan Jalan Tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi telah selesai 80%. Hal ini dipastikan setelah dilakukan peninjauan secara langsung proses pengerjaan Jalan Tol Sumatera tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan, Basuki memastikan proses pengerjaan Jalan Tol Seksi 3 ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini atau paling lambat awal tahun 2025 mendatang. Dijadwalkan proses pengerjaan Jalan Tol ini akan kembali dikerjakan pada hari Senin mendatang setelah sempat terhenti karena libur Hari Raya Idul Fitri. Bayung Lencir Tempino ya? Iya. Itu sudah 80%. Mungkin tahun ini jadi. Kapan di tahun ini? Juli ini udah bisa dipakai Pak ya? Insya Allah ya. Dan Tempino Jambi akan mulai hari Senin besok sudah mulai clearing sudah. Dan yang dari Betung ke Banjar Kecil juga akan mulai kerja. 2025 kuartal pertama Jambi Palembang sudah. Sementara itu, proses pengerjaan Jalan Tol lintas Sumatera saat ini masih terus dikerjakan petugas BPJN Jambi. Diharapkan dengan dibukanya Jalan Tol ini dapat memudahkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah dengan menghemat waktu dan biaya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, warga Kecamatan Taman Rajo mengeluhkan kondisi jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Jalan yang rusak berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat setempat dan mengganggu akses jalan menuju fasilitas pendidikan bagi anak-anak. Beginilah kondisi ruas jalan poros milik Kabupaten Muaro Jambi di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo. Jalan utama penghubung 4 desa yakni Desa Dusun Mudo, Sekumbung, Rukam, dan Teluk Jambu di wilayah Kecamatan Taman Rajo tersebut terlihat rusak parah dan licin. Kondisi jalan yang memprihatinkan ini berdampak buruk terhadap ekonomi warga dan membahayakan bagi pengendara sepeda motor, terutama bagi anak sekolah dan guru yang sedang menuju sekolah. Kerusakan jalan diperparah dengan kondisi bencana banjir yang menerjang 1 bulan yang lalu. Yang pertama itu membuat waktu kita menjadi lambat, akses mau pergi mengajar itu telat gara-gara jalannya hancur. Tidak ada jalan alternatif lain, di sinilah jalan as kita. Tadi pagi ada petani yang bawa barang dagangannya jatuh di situ karena air deras juga.
Warga setempat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi jalannya rusak agar dapat nyaman dan aman dilintasi pengendara. Kerusakan jalan di Kecamatan Taman Rajo tidak hanya di satu titik, namun ditemukan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, bencana hidrometeorologi saat ini masih menjadi ancaman masyarakat, khususnya di Kabupaten Batanghari. Hal itu dikarenakan curah hujan tinggi yang terjadi dan memicu peningkatan debit air sungai dalam sepekan terakhir. Hampir sepekan terakhir ini, kondisi curah hujan dengan intensitas deras hingga sedang terjadi di Kabupaten Batanghari. Hal itu pun berdampak bagi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor maupun angin puting beliung, yang bisa merusak sarana umum hingga pemukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai. Sekretaris BPBD Batanghari, Samral Lubis, mengatakan, berdasarkan prediksi terbaru yang dirilis BMKG, bencana hidrometeorologi masih akan berlangsung sampai akhir April ini, dan tidak menutup kemungkinan berbagai ancaman bencana alam dapat melanda pemukiman warga, terutama banjir. Bahkan dalam sepekan ini, air sungai Batanghari terus mengalami fluktuasi dengan ketinggian muka air mencapai 261 cm. Samral juga mengimbau agar warga dapat mewaspadai bentuk ancaman bencana alam di tengah kondisi cuaca tak menentu. Saat ini pihak BPBD pun masih menetapkan status bencana pada posisi siaga darurat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masih terkait arus balik Lebaran 2024, lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan di kota Kuala Tungkal hingga 1 minggu pasca Lebaran masih terpantau ramai. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, selamat sore Didi, bagaimana keadaan arus balik di kota Kuala Tungkal saat ini? Selamat sore, Cika. Untuk akses arus balik menuju dari Pelabuhan Kuala Tungkal, untuk pergerakan sampai hari ini sudah mengalami penurunan tidak seperti 2 hari setelah Lebaran kemarin. 2 hari pasca Lebaran, arus balik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana hampir 1.000 lebih penumpang yang datang maupun pergi melalui Pelabuhan Kuatik, Pelabuhan LSDP, dan serta pelabuhan rakyat lainnya, satu pelabuhan rakyat lainnya yang ada di kota Kuala Tungkal. Ya, hingga hari ini, apakah ada kenaikan harga tiket pasca Lebaran, Didi? Nah, untuk harga tiket sampai hari ini belum ada tidak ada peningkatan, masih harga standar. Untuk rute Kuala Tungkal Batam menggunakan speedboat feeder itu menggunakan ongkos sekitar 600.000. Sementara untuk wilayah-wilayah yang tidak wilayah Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rata-rata tiket di bawah 150.000 per tiket per orang. Baik, hingga hari ini arus balik di kota Kuala Tungkal masih terpantau aman dan lancar. Terima kasih Didi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara saudara terdakwa kasus tipikor dana desa Sulahilir divonis 4 tahun penjara. Ya, saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa hingga merugikan negara ratusan juta rupiah, mantan Kades Sulahilir Kabupaten Kerinci divonis Majelis Hakim 4 tahun kurungan penjara. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Sulahilir Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Yofistian tersebut beragendakan mendengarkan pembacaan vonis oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terdakwa Atri Arga yang merupakan mantan kepala desa dengan hukuman pidana 4 tahun kurungan penjara, denda 200 juta rupiah, serta diwajibkan mengembalikan uang kerugian negara sebesar 299 juta rupiah. Jika uang tersebut tidak dikembalikan, maka harta benda terdakwa akan disita. Atau apabila tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka hukuman penjara untuk kepala desa tersebut ditambah 1 tahun. Berdasarkan hasil vonis tersebut, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum akan pikir-pikir terlebih dahulu hingga 1 pekan ke depan. Sebelumnya, korupsi yang dilakukan Atri Arga telah menyebabkan kerugian negara ditafsir mencapai 650 juta rupiah. Uang tersebut bersumber dari dana desa Sulak Kecil Hilir tahun 2021. Atri Arga selain menyalahgunakan uang negara,
juga telah membuat laporan fiktif dalam penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Asyar Tefari Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, kuasa hukum terdakwa Edmond pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi hadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti Jakarta. Saksi ahli pidana ini dihadirkan kuasa hukum guna membantu meringankan vonis hukum terdakwa. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi Kamis siang. Sidang lanjutan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan langsung oleh kuasa hukum terdakwa Edmond. Saksi ahli pidana yang berlatar belakang dosen di salah satu universitas di Jakarta ini guna meringankan hukuman terdakwa. Jaksa KPK Hidayat mengatakan, dari keterangan saksi ahli justru menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Baik, untuk hari ini kita ada dua agenda sebenarnya, yaitu yang pertama pemeriksaan ahli advokat yang dihadirkan oleh terdakwa. Dalam ini terdakwa 3 Edmond, kemudian yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kalau dari pandang kami ya tentunya tadi kami melihat malah memperjelas bahwa terkait keterangan ahli itu memperkuat dari dakwaan kami, yang kami dakwaan kepada para terdakwa itu sendiri. Sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan pembacaan tuntutan JPU KPK untuk terdakwa Rahima, Edmond, Beli Hayria, Luhut Silaban, Hairil, dan Mesran. Asyar Tefari Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, mangkir dari panggilan polisi. 2 orang tersangka panitia pemilihan kecamatan yang berasal dari Kecamatan Sumai dan Tengah Ilir yang tersandung kasus dugaan pergeseran suara caleg DPR RI pada pemilihan kemarin berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya para tersangka ini selalu mangkir dari panggilan pihak kepolisian. 2 tersangka panitia pemilihan kecamatan berasal dari Kecamatan Sumai dan Tengah Ilir ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Sebelum diterbitkan DPO, Polres Tebo telah melayangkan surat panggilan beberapa kali kepada tersangka, namun tak pernah dihadiri. Kasat Reskrim Polres Tebo, Ibtu Yoga Dharma Susanto membenarkan jika pihaknya telah menerbitkan surat daftar pencarian orang. Dimanapun pihaknya menemukan tersangka, akan langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Tebo. Dijelaskan Ibtu Yoga bahwa dalam dugaan kasus pergeseran suara tersebut, polisi masih melakukan pengembangan. Sudah beberapa kali panggilan, sudah 2 kali si tersangka pun tidak datang. Berarti sehingga kita terbitkan DPO. DPO kita keluarkan sejak 3 hari lalu. Diketahui sejak awal kasus ini mencuat, sebanyak 4 orang PPK dari Sumai dan Tengah Ilir tidak pernah menghadiri panggilan di kantor Bawaslu. Kemudian 2 diantaranya ditetapkan tersangka tetapi tidak kunjung menghadiri panggilan. Menurut informasi, 4 PPK yang tak pernah hadir saat dilakukan pemanggilan sempat melarikan diri. Namun baru-baru ini, melalui sebuah video yang diterima, tampak salah satu anggota PPK tersebut kembali ke desanya di momen Lebaran saat berziarah ke kuburan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Provinsi Jambi mulai mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024. KPU sudah melakukan rapat teknis dan konsolidasi internal sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. KPU Provinsi Jambi telah melakukan rapat teknis dan konsolidasi internal terkait PKPU tersebut. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan, tahapan pelaksanaan Pilkada akan dilakukan secara serentak di setiap kabupaten kota. Direncanakan pelaksanaan pemungutan suara baru akan dilakukan pada November 2024 mendatang. KPU RI itu sudah menerbitkan peraturan KPU ya tentang tahapan pemilihan kepala daerah ya. Yang di dalamnya itu ada pemilihan gubernur, ya, bupati dan wali kota, ya, beserta wakil-wakilnya. Nah itu atas itu kami KPU provinsi dan jajaran itu sudah menindaklanjutinya, menyikapinya. Nah diantaranya adalah kami sudah melakukan konsolidasi internal. Dalam aturan PKPU tersebut, proses pencalonan dan persyaratan calon kepala daerah baru akan dimulai pada bulan Mei 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun sangat menyayangkan lamanya kekosongan sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 serta 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarawangun yang belum dilakukan perombakan. Sejumlah jabatan eselon 2 di lingkup Pemkab Sarawangun hingga saat ini masih kosong, sehingga masih dijabat PLT dan PJ serta pelaksana harian. Kondisi ini sangat berdampak terhadap etos kerja karena kekosongan jabatan tersebut sangat vital. Seperti jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Dinas Perhubungan, Asisten 2 dan 1 posisi staf ahli, Kepala Dinas DP3A, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ketua DPRD Sarawangun Tontowi Jauhari mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada penjabat Bupati Sarawangun, baik penjabat sebelumnya maupun penjabat Bupati Sarawangun saat ini, agar segera melakukan pengisian jabatan karena jabatan yang diisi pelaksana tugas dengan durasi yang cukup lama akan mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Agar semua kekosongan jabatan dari 8 jabatan eselon 2 yang ada sekarang, saya berharap ini semuanya tolong diisi. Supaya apa? Supaya lebih efektif lagi dan kerja dinas itu bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Begitu juga dengan eselon berikutnya, ada pengisian-pengisian di Kabit, Kabak, ini semuanya kalau bisa kita kejar, kita isi. DPRD Sarawangun terus mendorong pemerintah daerah untuk segera mengisi kekosongan jabatan eselon 2, 3, dan 4. Karena anggarannya 45 Hijriah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar halal bihalal bersama masyarakat. Melalui halal bihalal ini, PJ Bupati berharap dapat memperkuat silaturahmi. Penjabat Bupati Bayuni Deliansyah menggelar halal bihalal bersama seluruh pejabat dan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Halal bihalal yang berlangsung di Gedung Serbaguna ini juga turut dihadiri unsur Forkopimda dan ratusan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat antrian panjang masyarakat untuk bersalaman bersama PJ Bupati Bayuni Deliansyah dan Ketua TPPKK Faradila Zahara. PJ Bupati mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi sekaligus menyatukan hati dan langkah dalam mewujudkan Muaro Jambi mantap terdepan. PJ Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat sebagai PJ Bupati. Banyak pekerjaan yang kami tidak saling bertemu. Hari ini saya, sekeluarga, Forkopimda dan Mas Eka melaksanakan halal bihalal yang tujuannya saling memaafkan dan meningkatkan tali silaturahmi. Halal bihalal dalam rangka perayaan di momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah juga diisi penyampaian tausiah singkat. Selanjutnya PJ Bupati juga bersama rombongan menyantap hidangan bersama masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Masyuri memimpin rapat monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan pada triwulan 1 tahun anggaran 2024. Bupati Bungo Masyuri didampingi Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto memimpin rapat monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan pada kondisi triwulan pertama tahun anggaran 2024. Kegiatan rapat tersebut berlangsung di ruang Cempaka Kuning, kantor Bapeda Bungo, dan diikuti seluruh OPD dan staf ahli. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas proses pembangunan dan penggunaan anggaran, yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan. Rapat monitoring dan evaluasi dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama pembangunan strategis. Banyak hal yang menjadi perhatian sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif. Rapat staf evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2024 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat rata-rata di OPD itu realisasi fisik dan keuangan itu rata-rata masih di bawah 30%. Nah, sementara sekarang sudah triwulan pertama sudah masuk triwulan kedua. Nah, kemudian masih ada OPD yang 0% kegiatan baik keuangan maupun fisiknya. Artinya ini tidak, kegiatan belum 100% belum dilaksanakan. Selain itu, terkait laporan realisasi kemajuan fisik keuangan yang disampaikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, Bupati mengungkapkan secara umum realisasi belanja masih kecil. Namun Bupati juga menegaskan, dalam proses pelaksanaan kegiatan, pihak-pihak yang terkait harus mempedomani peraturan yang berlaku dan aturan lain yang mengikat dan berhati-hati agar jangan ada kesalahan di kemudian hari yang berdampak hukum. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti melantik 60 orang penjabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkab Merangin. Mukti menegaskan penjabat yang dilantik akan dievaluasi setiap 3 bulan. Penjabat Bupati Merangin Mukti melantik 60 orang pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin. Pada kegiatan yang digelar di auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin ini, Mukti juga melantik 11 orang camat. Pada kesempatan itu, PJ Bupati menegaskan, pejabat yang dilantik akan dievaluasi setiap 3 bulan. Bahkan jika kinerja yang dibebankan tidak memenuhi target, jabatan mereka akan ditarik kembali. Mukti mengatakan, sebagai pembantu pemerintah, Satuan Perangkat Kerja Daerah memiliki tugas yang semakin berat. Karena untuk menuntaskan program pembangunan Merangin, dibutuhkan upaya konkret dan kerja keras dari para pejabat yang baru dilantik. Para pejabat dituntut menyelesaikan semua program yang terdapat dalam Fakta Integritas yang ditandatangani. Kita berharap Bapak dan Ibu yang dilantik ini betul-betul stop bekerja keras sesuai dengan ketentuan aturan untuk bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat Merangin. Kita, Bapak Ibu, tugas kita adalah melayani masyarakat. Bagaimana membuat masyarakat Merangin yang wilayahnya cukup luas, yang jumlah penduduknya ini kalau tidak salah 334.000 jiwa yang kita urus. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama terhadap Kabupaten Merangin. Mukti menekankan pesan khusus kepada camat yang baru dilantik. Sebagai garda terdepan pemerintah, kabupaten harus cepat tanggap dengan keluhan dan kondisi masyarakat. Camat diminta melakukan koordinasi dengan Forkopimcam dalam menuntaskan setiap permasalahan. Sebelumnya, PJ Bupati menjelaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan. Mukti berharap pergeseran dan perubahan jabatan mampu memberikan percepatan kemajuan pembangunan di Kabupaten Merangin. Menjadi kabupaten yang memiliki kelebihan sektor unggulan dan ciri khas serta keunikan tersendiri, sehingga tampil menjadi lebih baik dibandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Jambi. Ramadan Cerbita Kasar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pasca Lebaran 2024, harga daging ayam broiler kembali turun. Ya, informasi penting. Terima kasih Saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, hadiri acara pelepasan kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi 25 orang siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri favorit melalui SNBP. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi 25 orang siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri favorit melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri acara pelepasan kelas 12 SMA tersebut. Gubernur mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Memastikan lahirnya SDM berkualitas melalui jenjang pendidikan menjadi esensial dalam upaya memaksimalkan program-program percepatan pembangunan daerah. Langkah tersebut juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk meminimalisir angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Pihak sekolah diminta senantiasa melengkapi fasilitas pendidikan agar para peserta didik bisa mengenyam pendidikan dengan optimal. Tahun akademik 2023-2024 ini sebanyak 422 orang dan 25 orang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Sisanya ikut SNPTN dan juga mungkin juga ikut tes di anak. Nah, saya tentu berbahagia bahwa semakin hari kita target lulus kita semakin baik. Artinya kalau kita bikin presentasi, Bu, kamu lulus semuanya. Artinya lulus 100% lulusnya. Berdasarkan data yang disampaikan pihak SMA Negeri 2 Kota Jambi, total ada 422 orang siswa-siswi kelas 12 yang menyelesaikan pendidikan dan 25 orang telah diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ke informasi lainnya, Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi resmi menutup jadwal pelunasan keberangkatan jemaah haji tahun 2024. Tercatat jemaah yang melunasi tersebut melebihi dari batas kuota yang telah ditetapkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi resmi menutup jadwal pelunasan keberangkatan jemaah haji pada 5 April 2024 kemarin. Saat ini, pihaknya mulai melakukan tahap pengkloteran jemaah haji. Kabid Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi, mengatakan, sebanyak 3.200 jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan haji tahun 2024.
Sementara jatah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 3.071 jemaah. Wahyudi menyebutkan terdapat kelebihan kuota jemaah yang melakukan pelunasan. Terkait hal ini, pihaknya akan melihat nomor urut antrian jemaah yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Telah ditutup pelunasan pada tanggal 5 April 2024. Kemudian semuanya berproses dan alhamdulillah untuk jamaah haji asal Provinsi Jambi itu jumlah keseluruhan jamaah yang melunasi itu sudah melebihi kuota jamaah. Sebelumnya, pelunasan biaya perjalanan haji dibuka dalam 2 tahap. Pada tahap pertama dibuka pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024, kemudian diperpanjang hingga 5 April 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, sempat naik saat menjelang Lebaran. Harga daging ayam broiler di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berangsur turun. Hal ini terjadi karena berkurangnya tingkat konsumsi masyarakat. Usai perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari yang sempat melonjak tinggi, kini sudah berangsur mengalami penurunan. Seperti harga cabai merah yang sempat tembus di harga Rp80 hingga Rp90.000, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara, harga daging ayam broiler kini dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram, serta daging sapi segar yang sebelumnya dijual Rp180.000 kini telah turun menjadi Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari Edi Sabara mengatakan, berdasarkan hasil pantauan di pasar, harga bahan pokok sudah cukup stabil dan berangsur kembali normal, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Keramat Tinggi itu terpantau untuk harga cabai jauh turun, sekarang di 30.000. Kalau daging ayam untuk hari ini di harga 35.000, sementara daging sapi di harga 140. Sementara itu, Edi menambahkan turunnya harga tersebut sudah berangsur terjadi sejak hari Lebaran ketiga Idul Fitri lalu, mengingat ketersediaan pangan di pasar yang begitu mencukupi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai persiapan dilakukan panitia dan Komite Olahraga Kabupaten Sarawangun untuk menyukseskan Festival Betrix atau tradisi perayaan Balumbo Bidu tahun 2024. Salah satunya menyiapkan asuransi ketenagakerjaan untuk atlet dan panitia. Perayaan Balumbo Bidu yang menjadi tradisi penutupan Lebaran di Kecamatan Sarawangun terus dilakukan pembenahan guna mengantisipasi insiden keributan supporter yang menyebabkan sejumlah warga menjadi korban luka seperti tahun sebelumnya. Ketua Panitia Penyelenggara Bustra Desman mengatakan, saat ini persiapan terus dimatangkan dengan melakukan rapat koordinasi antara Forkopimda dan Tripika Kecamatan Sarawangun dengan memberikan aturan adat serta sanksi pidana bagi masyarakat yang membuat keonaran saat perlombaan pacu biduk berlangsung. Pihaknya sudah meminta semua kepala desa dan lurah untuk mengingatkan warganya terkait sanksi bagi yang melanggar. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Sarawangun Arsyad mengatakan, pihaknya menjembatani pihak panitia dan Dispat Porada dengan menggandeng asuransi ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kepada atlet dan panitia jika terjadi kecelakaan selama lomba bidu dilaksanakan. Beserta atlet dayung melakukan hal yang sama pada tahun yang kemarin, tentu ini tidak di luar daripada tanggung jawab panitia dan pemerintah kabupaten. Dan tentu kami selaku ketua panitia menyikapi apa yang menjadi dalam tempat ini kami sampaikan kepada pihak desa Kelurahan supaya untuk mengantisipasi Pihak panitia dengan pihak BPJS, dan kami harapkan seluruh keselamatan atlet ataupun panitia itu terlindungi semua. Dan dari sini juga KONI berkomitmen untuk atlet-atlet Sarawangun ke depannya dalam setiap melakukan kegiatan event ataupun kegiatan olahraga lainnya itu terlindungi. Balumbo Bidu sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat yang berlangsung setiap tahun dan sudah menjadi salah satu agenda pemerintah daerah yang akan dibuka Gubernur Jambi tanggal 24 April mendatang sebagai tanda berakhirnya Hari Raya Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, selain dimanfaatkan untuk bersilaturahmi, libur panjang Idul Fitri 2024 juga dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata, salah satunya di kawasan Danau Kerinci. Tercatat sebanyak 50.000 wisatawan telah mengunjungi keindahan danau yang berada di kaki Gunung Kerinci tersebut. Objek wisata Danau Kerinci menjadi salah satu tempat primadona bagi para wisatawan untuk mengajak keluarga berlibur dan menikmati keindahan Danau Kerinci. Selain dapat menikmati keindahan danau yang berada di ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Di lokasi ini juga terdapat wahana permainan anak-anak, hiburan musik, dan perahu tradisional. Sejak dibuka pada Lebaran hari kedua hingga saat ini, diperkirakan sekitar 50.000 lebih pengunjung memadati kawasan danau seluas 5.000 meter persegi ini. Para pengunjung tidak hanya datang dari dalam daerah, namun juga dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Meski banyak wisatawan yang mengeluhkan tingginya harga tiket untuk masuk ke wisata milik pemerintah yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut, namun para pengunjung tetap harus membayar demi dapat menikmati keindahan danau di kaki gunung. Ilwan Teferi Jambi melaporkan.